3. Di saat memulai meditasinya, bocah itu pun mulai merasa kedinginan yang amat sangat, ketika air terjun itu terus mengguyurnya, dan di sisi kakek dari bocah itu, dia yang mengawasi pelatihan cucunya dan melihat cucunya kedinginan, dia pun memberikan arahan, dengan dia yang berkata, "Anak nakal, apa kamu ingin mati kedinginan? Keluarkan dan konsentrasikan kimu. Dengarkan baik-baik, kamu tidak pernah benar-benar menguasai cara menggunakan visualisasi sutra hati. Tapi kamu harus menyadari bagaimana cara mengontrol aliran Ki dengan mempelajari Wolf Step. Jangan mencoba memaksa Ki untuk bergerak tapi biarkan Ki mengikuti alirannya. Percayakan dirimu sepenuhnya pada kekuatan visualisasi sutra hati. Itu lebih dari mampu untuk melindungi tubuhmu." Di saat bocah tersebut merasakan kalau tulang-tulangnya membeku dan merasa seakan-akan kepalanya hampir pecah dan berpikir kalau dia akan mati, tak lama dia pun merasakan hal yang aneh, yang membuat rasa dingin yang dia rasakan pun mulai menghilang. Lalu dia pun bertanya-tanya, apakah itu adalah ilusi yang diciptakan oleh visualisasi sutra hati? Lalu dia pun mencoba untuk meningkatkan ki-nya, dan saat dia mencobanya, dia malah merasakan rasa dinginnya kembali, dan kakeknya yang melihat itu. Dia yang terkejut karena cucunya melakukan sebuah kesalahan, dia sambil berteriak, dia pun berkata, "Bocah bodoh, konsentrasilah, percayalah pada visualisasi sutra hati. Ayahmu juga pernah sakit karena histeria kultivasi saat mencoba mengendalikan rasa haus darahnya, dan di sisi bocah tersebut, dia yang berpikir kalau dia akan mati. Dia pun berusaha keras untuk berkonsentrasi untuk mengendalikan visualisasi sutra hati, dan akhirnya dia pun berhasil, sehingga membuat kakeknya yang melihat itu pun merasa lega. Setelah selesai berlatih untuk menahan rasa haus darahnya, bocah tersebut pun kembali dan berkata kalau dia sudah tidak merasakan rasa dinginnya lagi, dan saat mendekati kakeknya, dia pun mendapat pukulan. Dia pun bertanya, kenapa kakeknya memukul dia, dan kakeknya berkata, karena bocah tersebut tak mendengarkan arahannya saat dia harus percaya kepada aliran ki-nya saat beberapa waktu yang lalu, dan karena kecerobohannya, kakek itu berkata kalau dia hampir kehilangan cucu satu-satunya. Bocah tersebut yang mendapatkan pukulan lagi, dia pun menyuruh kakeknya untuk berhenti memukulnya, dan kakeknya saat ingin memukulnya kembali sambil berkata kalau pukulannya adalah obat. Bocah tersebut pun menghindari pukulan tersebut, sambil berkata kalau dia tak ingin obat seperti itu. Malam pun sudah tiba. Saat mereka sedang berbincang, kakeknya berkata, visualisasi sutra hati diciptakan oleh leluhur ke-6 Sekte Zen, kepala keluarga Huineng. Teknik ini tidak dibuat untuk prajurit, tapi untuk biksu lemah. Bagian yang mengejutkan adalah biksu biasa yang mempraktekkan visualisasi sutra hati sepanjang hidupnya, ternyata menjadi sangat kuat saat dia tidak sengaja menggunakannya untuk pertempuran. Lalu, bocah tersebut pun berkata kalau itu sangat aneh, karena menjadi sangat kuat hanya dengan membacanya dan mempraktekkan teknik pernapasan sepanjang hidupnya. Keesokan harinya, bocah itu pun melakukan meditasi kembali di bawah guyuran air terjun, dengan dibimbing kakeknya yang berkata, visualisasi sutra hati adalah teknik yang dibangun di atas pondasi untuk mengosongkan pikiranmu sepenuhnya. Itulah kenapa para pejuang tidak pernah bisa mencapainya, karena ketamakan mereka akan kekuasaan terlalu banyak. Karena satu-satunya hal yang dicari oleh biksu itu adalah kebenaran mutlak. Pikiran mereka benar-benar kosong. Itulah kenapa mereka mampu mencapai ketinggian yang luar biasa meskipun tidak berusaha sekeras mungkin. Alasan kenapa aku membuatmu berlatih visualisasi sutra hati sejak usia muda, adalah karena aku ingin kamu mencapainya sebelum kau datang untuk belajar dunia. Kamu hanya dapat mencapainya jika pikiranmu kosong. Buang semua pikiran duniawi yang kamu miliki. Setelah mempraktekkan apa yang dikatakan oleh kakeknya, di sekitar bocah itu pun terbentuk sebuah aliran listrik, dan saat kakeknya yang melihat itu, dia pun merasa terkejut, karena itu adalah ciri dari bunga Triple Apex, kekuatan tertinggi yang dapat seseorang raih saat dirinya menerobos gerbang kehidupan dan kematian. Di saat kakek itu berkata apakah cucunya bisa mencapai kebangkitan 5 ki sambil menyebutkan nama cucunya tersebut yang diketahui adalah Eulji Somun. Tak diduga Somun juga telah membuka semua pembuluh darah tipis di tubuhnya, sehingga membuat kakeknya yang melihat itu pun merasa gembira, karena tidak sia-sia dia selama ini telah melatihnya, sampai dia meneteskan air matanya. Di perjalanan menuju tempat tinggal mereka,
Kakeknya berkata kepada Somun, kalau sebelumnya dia berencana untuk memulai pelatihan yang tepat setelah Somun baru memperoleh pencerahan di bawah air terjun. Tetapi itu sepertinya tidak diperlukan lagi. Somun pun bertanya, apakah dirinya melakukan sesuatu yang salah? Dan kakeknya berkata kalau bukan itu, tetapi tidak ada lagi yang bisa diajarkannya. Somun bertanya kembali apa maksudnya. Dan kakeknya berkata kalau dia telah melihat Somun telah mencapai bunga triple apex dan kebangkitan 5 ki sebelumnya di air terjun. Lalu bertanya, apa yang Somun rasakan, dan menyuruhnya untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu. Somun pun berkata, kalau awalnya dia merasa hatinya sakit dan merasa mual, tetapi pada suatu saat, keadaan itu tiba-tiba membaik dan dia merasa sangat baik. Kakeknya pun berkata kalau itu ciri dari Somun yang telah berhasil membuka gerbang kehidupan dan kematian, serta pembuluh Ren dan Du, dan orang yang ingin mencapai ke titik itu. Hal itu sangat sulit dicapai bahkan jika mereka berlatih seumur hidupnya. Somun pun bertanya, apakah hal itu adalah hal yang baik? Dan kakeknya menjawab, dengan berkata kalau itu adalah hal yang baik, sehingga membuat Somun yang mendengar itu pun merasa senang. Tak lama, terlihat Iron Blood pun muncul di atas mereka. Lalu Somun pun mencoba untuk memanggilnya dan dia pun hinggap di atas tangannya. Somun lalu berkata, kalau sepertinya, haus darah yang berada di dirinya sudah hilang atau sudah dikendalikan. Dan kakeknya pun membenarkan hal tersebut, dikarenakan Somun sudah berhasil membuka gerbang kehidupan dan kematian serta urat jarum, meski dia berpikir kalau itu sedikit aneh. Somun pun bertanya apa maksudnya. Dan kakeknya, sambil memukul kepala Somun, dia berkata kalau Somun sangat bodoh seperti batu, karena tak menyadari kalau dia bisa mengendalikan haus darahnya tanpa dia sadari. Sekian lama, waktu pun sudah berlalu. Tak terasa musim pun sudah berganti menjadi musim salju. Terlihat Somun yang sudah beranjak dewasa pun sedang berburu burung yang sedang terbang di atasnya, dengan dia yang melesatkan multi-shot panahannya, dan berhasil mengenai ke-6 burung yang terbang di atasnya. Kemudian beralih ke waktu yang berbeda, dengan Somun yang melompat dari tebing sambil melesatkan 2 anak panahnya, dan berhasil mengenai 2 ikan yang dia buru. Di saat malam tiba, terlihat mereka sedang berbincang, dengan kakek dari Somun yang berkata, kalau Somun sudah bisa mengatasi angin dan dapat mencapai target yang bergerak, jadi dia pikir, kalau Somun sepertinya sudah mempelajari dasar-dasar dari memanah. Somun yang menyombongkan dirinya pun berkata, kakek, aku adalah pemanah kelas 1 yang tidak pernah melewatkan 1 tembakan pun. Bahkan jika aku menembak menggunakan Wolf Step, aku tidak pernah meleset, bahkan multi-shotku dengan 3 anak panah tidak akan meleset. Kakeknya yang mendengar itu pun lalu memukul kepala Somun yang berkata sombong, lalu berkata, kalau ki dipandu panah adalah krim de la krim dari panahan. Somun berkata, tentang pedang yang dipandu ki, tapi dia tidak mengerti bagaimana panah bisa mengejar seseorang seperti ular. Lalu kakeknya berkata, kalau jika pedang bisa dipandu oleh ki, panah juga bisa melakukannya. Kemudian, kakeknya pun bertanya kepada Somun, apakah dia bisa berburu tanpa busur? Dan Somun pun menjawab kalau itu tidak mungkin. Tetapi, kakeknya berkata kalau tembakan tanpa bentuk adalah puncak dari memanah. Somun yang mendengar itu pun berkata, kalau jika itu memungkinkan, dia pun meminta kepada kakeknya untuk menunjukkan padanya. Tapi, kakeknya tidak bisa melakukan hal tersebut. Dengan dia yang berkata, teknik puncak berburu adalah batasku. Tapi ada seseorang yang mencapai puncak memanah di antara leluhur kita. Lalu kakeknya bertanya umur dari Somun. Dan Somun menjawab 17 tahun. Kakeknya pun meneruskan perkataannya, dengan dia yang berkata, karena kamu dapat menggunakan Wolf Step dan Multi-Shot, kau sudah selesai dengan teknik puncak berburu. Ketika matahari terbit, pergilah ke desa patriark keluarga kita. Di desa tersembunyi sungai ilahi, rahasia seni Wu Wei dan gaya pedang 3 kesatuan yang ditinggalkan oleh leluhur ke-17 kita ada di sana. Ini adalah panduan utama untuk kultivasi ki batin yang ditulis oleh leluhur kita. Keesokan harinya, Somun pun pergi ke tempat yang ditujukan oleh kakeknya, dan setelah sampai, dia pun memperkenalkan dirinya kepada arwah leluhur keluarganya, kemudian memberikan hormat sambil berkata, kalau dia datang untuk bermaksud memahami tujuan keluarga untuk mencapai kekuatan tertinggi, lalu memohon kepada leluhurnya untuk membimbingnya. Setelah memberikan hormat kepada leluhurnya,
So-mun pun berjalan kembali ke tempat yang lebih tinggi, dan setelah dia tepat di bibir tebing, dia yang melihat ke bawah tebing pun merasa merinding dengan ketinggiannya, kemudian dia pun melompat sambil memegang seutas tali akar untuk dia menuruni tebing, dan kemudian dia pun melihat sebuah goa, dengan terdapat tulisan yang artinya, gerbang keluarga Ulji, dan dia pun memasuki gua tersebut. Saat dia berjalan memasuki goa tersebut, So-mun pun merasakan ada sesuatu yang aneh, dan tak berselang lama, dia pun merasakan hawa haus darah dari dalam goa tersebut. So-mun pun bertanya-tanya, apakah hawa tersebut dikarenakan hewan yang ada di dalam goa? Lalu dia pun mencoba untuk melihatnya. Di saat dia berjalan memasuki goa tersebut dengan mengeluarkan haus darah dari tubuhnya, dia pun merasakan haus darah yang luar biasa yang terpancar di kedalaman goa tersebut. Dia yang berpikir kalau dia tidak bisa mengalahkan hawa haus darah tersebut dengan haus darah yang dia miliki. Dia pun mencoba menggunakan dengan teknik visualisasi sutra hati, dan hal tersebut pun berhasil menanganinya, dan saat dia senang karena dia bisa menangani hal tersebut, saat dia berjalan ke dalam goa, dia pun dikejutkan dengan sinar energi yang terpancar di kedalaman goa tersebut. So-mun yang terus terdorong oleh energi itu, dia pun mencoba bertahan. Namun karena energi tersebut terlalu kuat, dia pun mulai terjatuh. So-mun yang terduduk pun berkata, apakah itu adalah batas kekuatannya? Dan saat dia melihat ke arah sinar energi itu, dia pun merasa heran, karena yang dia dapati hanyalah 3 lukisan dengan lukisan yang ada di tengah sudah hancur, dan sebuah peti. So-mun pun yang melihat ke arah peti tersebut, dia pun mencoba membukanya, dan apa yang dia dapat? Dia pun melihat sebuah busur dan 1 buku yang ada di dalam peti tersebut. So-mun pun mencoba mengambil busur tersebut, namun dia menjatuhkannya, dikarenakan busur tersebut bobotnya terasa berat. So-mun yang berkata kalau busur tersebut panjangnya sekitar 2 kaki dan beratnya sekitar 100 pon, dia pun melempar busur tersebut, karena dia tidak bisa menggunakan busur yang berat seperti itu. So-mun pun lalu mengambil buku catatan yang ada di dalam peti tersebut, kemudian membaca apa yang ada di dalam buku itu, dengan dia yang berkata, aku Ulji Hyuk, aku menyukai pedang lebih dari busur, aku sudah berumur 40-an, terlalu tua untuk mempelajari pedang itu. Seperti yang mereka katakan, hanya karena aku pandai dalam satu hal tidak berarti aku akan pandai dalam hal lain, karena aku sudah mahir dalam memanah, aku tidak akan menyerah. 20 tahun setelah mempelajari pedang, aku akhirnya menciptakan gaya pedang 3 kesatuan. Meskipun itu hanya gaya pedangnya 3 kesatuan, aku percaya itu adalah gaya pedang terkuat dari semuanya. Tapi ada satu kelemahan besar dengan gaya pedang ini. Jika ki batinmu lemah, kamu akan pingsan karena menggunakan semua ki-mu hanya dalam satu pertempuran. Jika ki-mu lemah, akan lebih sulit untuk mempelajarinya daripada gaya pedang biasa. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk membuat metode kultivasi untuk mencapai ki yang diperlukan. Memusatkan nafasmu adalah dasar dari semua metode kultivasi ki. Jalanku masih panjang tapi matahari sudah terbenam. Aku tidak punya banyak waktu tersisa jadi kenapa aku begitu terpaku pada ini, semuanya berubah menjadi kosong begitu aku mati. Aku akan melupakan itu semua dan hanya akan menunggu kematian datang. Pada saat itu aku menyerah pada segalanya. Tapi aku menyadari sesuatu, Wu Wei mengikuti hukum alam dan dibebaskan dari keinginan duniawi. Wu Wei adalah jalan menuju realisasi. Aku akan menyerahkan nama gaya pedang 3 persatuan kepada penerusku. Metode kultivasi batin ini akan dinamai seni Wu Wei. So-mun yang tahu kalau leluhurnya sudah menemukan seni Wu Wei di 7 ikatannya sebelum dia menemui takdirnya, dia pun berkata kalau leluhurnya sangatlah hebat. Lalu saat dia membalikkan kertas catatan tersebut, dia pun mendapati kalau tulisannya berbeda. Lalu, So-mun pun membacanya kembali, dengan dia yang berkata, aku Ulji Mukyok, tidak seperti kakekku, aku tidak suka pedang. So-mun yang membacanya, dia pun bertanya-tanya, apakah tulisan itu adalah dari leluhurnya yang ke-15? Dia pun merasa ada yang aneh, karena kakeknya bilang kepada So-mun, kalau dia adalah yang pertama sejak tahun 17. Tapi setelah membaca catatan itu, dia berpikir kalau itu tidak benar, kemudian melanjutkan membaca catatan tersebut dengan dia yang berkata, seni bela diriku mengendalikan panah menggunakan ki. Kapasitas kiku sudah setara dengan 180 tahun. Jadi aku yakin, di waktu tersebut,
leluhurnya yang memegang teguh mempelajari teknik panah. Dia pun mencoba untuk membandingkan seni bela dirinya dengan seni bela diri leluhur yang memegang teguh dengan teknik pedang. Dan dia pun memulai mempelajari teknik pedangnya, dan belum selesai mempelajarinya, dia pun tersujud dan berkata kalau dia bahkan tidak bisa mengatasi satu pun dari 3 kesatuan teknik leluhur yang menguasai teknik pedang. Oke, kita kembali ke waktu Somun yang sedang membaca catatan yang dia temukan. Dengan dia yang berkata, gaya pedang ini telah melampaui tak tertandingi. Aku telah memutuskan untuk menamai gaya pedang ini sebagai pedang persatuan 3 rangkap yang tiada tara. Itu menyenangkanku meskipun aku kalah, karena itu seni bela diri keluarga kami. Tapi karena aku lebih suka busur daripada pedang, aku akan membuat seni memanah yang akan melampaui panah yang dipanduki. Leluhurku telah menciptakan gaya pedang terhebat, jadi aku akan menciptakan seni memanah terbaik. Setelah banyak kerja keras, aku berhasil menciptakan seni memanah yang terbaik. Namanya adalah tembakan tanpa bentuk. Seperti namanya, ini adalah seni memanah teknik di mana anak panah tidak dibutuhkan. Seperti mewujudkan pedang menggunakan ki pedang, tembakan tanpa bentuk adalah seni yang terwujud dengan ki. Somun, yang akhirnya tahu kalau ada teknik memanah yang tak membutuhkan anak panah, dia pun akhirnya mempercayai apa yang kakeknya katakan di beberapa waktu yang lalu. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.